Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kausar. Nah, hari ini kontennya masak-masak lagi. Masakan diet. Makanya sekarang yang jadi narator bukan Raden Unboxing, tapi Raden Cooking. Nah, Raden Cooking mau masak masakan yang bahannya ada di kulkas. Apaan bahan yang ada di kulkas? Yang nggak tahu, kita cek aja yang ada di kulkas apaan. Nah, makanya sekarang ayo kita jalan dan ngebuka kulkas yang ada di dapur. Let's go! Nah, sekarang ayo kita lihat di dapur ada apa. Ini ada panci isinya sop ayam. Kayaknya nggak mungkin sop ayam doang. Kan ada 4 orang kita. Sama satu plus yang lagi sakit. Ini kosong. Nah, kita lihat isi kulkas apaan ya. Ini ayam, kan udah ada sop ayam. Mungkin. Ini daun salam. Buat masakan bumbu. Ini daging kurban sisa kemarin. Ini batang serai sama daun daun serai. Kita lihat di bawah ada telur, tempe, tomat, cabai merah, cabai hijau, angkol. Itu apaan ya? Kayaknya ngambil cabai merah dulu dah. Biasanya kan itu bumbu dasar. Oh, tahu. Oh, kita bikin ini aja. Tahu banjur atau tajur. Nah, tahu banjurnya pakai sausnya pakai ini ada bawang daun. Kita pakai bawang daun sama dikasih wortel lagi ya kali ya. Ambil bawang daunnya dulu. 2 apa 1 ya? Nah, 1 aja kan. Wortelnya 1, bawang daunnya 1 kali ya. Tapi kayaknya nggak usah pakai wortel deh. Kalau pakai wortel gini siapa tahu kan kita banyak tahu banjur. Simpan aja wortelnya. Ambil bawang daunnya aja. Udah kita sisihin dulu ya bawang daunnya di sini sama tahu sama cabenya. Kita beresin dulu, kita masukin lagi bawah. Nah, tutup kulkasnya. Sekarang kita nyari bumbunya. Bumbu dapurnya kayaknya cuma butuh bawang putih aja deh, 3 siung bawang putihnya. 3 siung bawang putih, terus apa lagi ya? Oh, ada bawang bombay. Nah, kita pakai bawang bombay aja. Tapi kayaknya makanya setengah aja deh. Kalau 1 kegedean deh. Bukan kegedean, kebanyakan kalau 1 itu. Ya, jadi setengah aja. Kan tadi tahunya juga kayaknya cuma ada 5 deh sisanya. Jadi kalau dipakai semua sayang bawang bombaynya. Habis nanti. Kita pakai setengah aja. Terus tahunya sebelum dibanjur kita goreng dulu pakai tepung kali ya, tepung terigu. Nah, supaya sausnya kental kita pakai tepung maizena ya. Ini tepung terigu, ini tepung maizena. Nah, kita sisihin dulu di sini. Nah, ini bahan-bahan sama bumbu yang udah kita pisahin ya. Ada tepung terigu, tepung maizena, cabai, bawang putih, bawang bombay, merica, garam, saus tiram, sama bawang daun. Cuman bawang daunnya nggak masuk nih, lupa. Gak mau foto dia. Nah, sama ebi. Tapi ebi itu opsional ya. Sama ini juga nggak masuk foto lagi. Gimana sih ebi itu? Sekarang, mari kita mulai olah masakannya. Pertama-tama, kita potong-potong dulu ya tahu kuning yang ada 5 buah itu. Kita potong jadi bentuk dadu. Nah, terserah dah mau dipotong bagi berapa. Kalau saya sih dibikin jadi 6. Jadi 1 tahu jadi 6 potong. Kalau 5 kali 6 berarti ada 30 potong ya. Nah, kayak gini nah. Tuh, jadi semua kan? Jadi bentuk dadu semua. Nah, pisahin ya. Sekarang kita bikin adonan tepung buat ngebalur si tahu tadi. Nah, ini buka dulu ya. Ini tepungnya yang seperapatan sih, saya belinya di warung si Lukas. Cuman kita makanya sekitar 100 gram aja, jangan banyak-banyak. Nanti sayang tepungnya, bisa dipakai buat yang lain. Terus kita tambahin garam di sini ya, secukupnya. Jangan sekuatu wadah itu, nanti asin. Nah, merica juga secukupnya aja ya. Saya pakainya merica ladaku sih, jadi masih bisa sisa. Nah, kita aduk-aduk dulu nih merica sama garam sama tepung terigunya biar rata. Udah itu, kita tambahin air putih. Air mentah aja, jangan air matang. Sayang kalau air matang. Udah dipakai gas kan. Nah, ini kita tambahin air sedikit-sedikit. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Nah, udah mulai aduk, tambahin lagi. Kira-kira airnya itu sekitar 100 ml. Jadi 100 gram tepung terigu ditambah 100 ml air. Nah, kalau udah rata, nah kayak gini nih bentuknya tuh. Nah, aduk semua, campur.
Nah, mulai dah kita siap-siap mau masukin tahu kuning yang udah kita potong-potong. Tapi kita beresin dulu ya. Ini tepungnya kita masukin lagi ke lemari biar rapih di sini kelihatannya. Nah, kita aduk-aduk lagi sedikit. Nah, baru deh kita siap-siap mau masukin tahu. Kita masukin tahunya ya, jangan sekaligus, nanti susah ngaduknya. Sedikit-sedikit. Nah, masukin di setengahnya, habis itu kita aduk-aduk. Kira-kira udah kebalut hampir semuanya. Nah, kita masukin lagi sisanya. Saya mah pengen sekaligus aja, nggak mau itu, nggak mau neko-neko. Nah, ini yang kotornya tadi saya taruh wastafel, makanya kelihatannya nge-freeze kan, enggak. Nah, kita aduk lagi ya, biar semua tahunya itu, terselimuti sama adonan tepung dengan rata. Nah, kayak gitu. Nah, hasilnya kurang lebih kayak begitu tuh. Nih, rata kan semua. Gimana nih? Nah, begitu. Nah, sekarang kita panaskan minyak gorengnya. Minyak gorengnya secukupnya aja, yang penting bisa ngegoreng. Jangan 1 liter dicemplungin semua, sayang. Minyak lagi mahal. Nah, kita panasin dulu ya minyak di wajan. Nanti kalau udah panas, kelihatan lah. Minyaknya kalau saya pakainya minyak jelantah sih. Bukan minyak jelantah. Minyak curah. Minyak jelantah. Minyak curah. Kalau masih baru dipanasin, itu masih agak kental-kental. Nah, kalau udah mulai panas, biasanya dia udah mulai encer. Nah, sekarang kita masukin tuh tahu yang udah diselimutin sama tepung. Kita goreng kurang lebih sampai berwarna kuning keemasan. Nah, sambil nunggu tahunya matang, kita potong-potong dulu ya bumbu yang tadi. Kayak bawang putih, tuh kita potong-potong dulu. Iris-iris saja. Nah, udah gitu kita masukin di wadah mangkok. Mangkok apa aja lah, terserah. Yang penting bisa diwadahin. Nah, udah gitu kita potong cabai merah. Jangan lupa ya, tahunya dibalik juga. Nanti kalau nggak dibalik, gosong. Kalau gosong jadinya pahit. Nah, kita potong lagi ya cabai merahnya, sisihin lagi di mangkok. Terus, si bawang bombay, aduh nggak kelihatan lagi. Aduh, dasar amatir nih yang ngamerain. Nah, ini dipotong. Potongnya jangan kecil-kecil ya, potongnya besar-besar aja. Nanti kita sisihin juga di mangkok. Nah, tahunya jangan lupa kita lihat, kita balik-balik, kita pisahin ya. Ini kayaknya udah mau matang nih, udah saatnya kita angkat. Nah, kita angkat ya, tirisin. Nah, sekarang kita lanjut goreng sesi kedua. Goreng tahu lagi lah. Tadi kan gelombang pertama, ini gelombang kedua. Goreng lagi tahunya, jangan lupa ya, sampai kuning keemasan. Nah, sambil menunggu, kita kan bisa nyanyi-nyanyi, nonton YouTube, ngapain dah pokoknya. Yang penting kita nggak bosan di dapur. Kalau bisa sih nonton video saya yang lain, di playlist yang lain, biar saya ada view-nya gitu. Hehehe. Nah, ini jangan lupa ya sering-sering dicek, takutnya kita kelupaan, terus tahunya kelewat matang. Ini sambil digoreng, sambil mulai dipisahin juga ya, kalau kelihatannya udah kuning kemasan. Kalau masih basah susah misahinnya, tapi kalau udah mulai agak kering, nah itu udah garing-garing crispy gitu, itu udah mulai gampang dipisahinnya. Nah, kayaknya yang ini udah mau matang nih. Kita pindahin dulu ya, yang di serokan ini ke wadah lodor. Nah, lodor tuh apa ya? Pisin panjang, bukan pisin panjang. Nah, yang ini kita angkat, kita tirisin. Nah, sisa telur yang masih ada di mangkok adonan tadi, kita goreng semua tuh. Sampai habis. Jangan ada yang ketinggalan ya, kasihan kalau ada yang ketinggalan. Nanti harus shaping private tofu. Nah, itu lebih repot lagi nih, goreng lagi. Nah, jangan lupa itu mangkoknya dicuci ya, bekas tadi bikin adonan. Nah, sekarang kita tunggu yang ini matang. Sambil kita siap-siap, mau bikin saus buat ngebanjur si tahunya. Nah, ini nggak kelihatan, ini memang dasar amatir. Ini, saya tuh lagi cuci piring sebenarnya. Cuman nggak kelihatan. Ini kameranya dari atas ya, turun dari samping ya, agak nyerong gitu. Nah, ini jangan lupa ya dibalik tahunya, supaya nggak nempel semua, dipisah-pisah supaya enak nanti kan makannya satu-satu. Kalau digabung, waduh susah nanti makannya. Gak muat mulutnya juga. Di wadahnya juga muat. Nah, ini udah mau matang nih, siap-siap ya kita mau angkat. Nah, kalau saya itu biasanya minyak bekas ngegoreng si tahunya itu dipakai buat bikin sausnya. Cuman nggak semuanya, jadi sedikit aja. Makanya saya tirisin dulu tuh kayak tadi tuh, pisahin. Nah, minyak yang ada kita pakai buat tumis si bawang putih sama cabai. Ditumis sampai harum ya. Nanti kalau udah mulai harum, baru kita masukin bawang bombay. Nah, bawang bombaynya juga ditumis sampai mulai harum. Jangan kelamaan, soal bawang bombay suka cepat gosong.
Indikasinya apa? Bawang bombay udah matang. Kalau dia udah mulai agak transparan gitu, katanya chef-chefnya mah. Kalau nggak salah sih, itu masih aja. Ingat-ingat dulu. Nah, udah masuk air, sekarang kita masukin ebi. Maaf ya, tadi gambarnya berubah. Ternyata memory full. Jadi nggak bisa ngerekam atau putus. Makanya ini dipindahin dulu, baru mulai ngerekam lagi. Tadi saya masukin ebi ya, tapi kayak kurang. Nah, tambahin aja lah semuanya sebungkus. Nah, kita tumis semuanya. Kita aduk-aduk sampai kira-kira si larutan sausnya ini ngegolak. Ngegolak tuh apa ya? Mendidih lah, mendidih. Kalau udah mulai mendidih, kita masukin saus tiram. Nah, jangan dikasih garam lagi ya, soalnya ebi tadi kan udah asin. Nanti keasinan. Nah, ini saus tiram juga itu udah jadi kayak penyedap rasa gitu. Udah segala macam ada rasa di situ. Jadi udah nggak usah tambah garam, udah enak kayaknya. Tapi tadi ebinya kayaknya kebanyakan deh. Khawatir keasinan. Nah, kira-kira udah mau matang, kita masukin tepung maizena dan perai. Lupa. Masukin ini dulu. Apa tuh namanya? Daun bawang. Nah, daun bawangnya dipotong-potong dulu. Jangan kecil-kecil ya. Kira-kira satu buku lah. Satu buku itu segimana ya? Sekitar 2-3 cm. Nah, kita aduk-aduk lagi ya di sini. Di larutan si sausnya. Kok larutan sih? Campuran sausnya. Nah, baru pas udah mendidih, kita masukin si larutan tepung maizenanya. Kita tunggu lagi sampai matang. Nanti kalau begitu udah mendidih, baru deh kita siapin. Kita buat banjur ke tahunya. Nah, ini nih kita banjur ke tahunya. Waduh, pulang ke bawah ini gimana ini? Ya udahlah, pokoknya itu kelihatan kan lagi ngebanjur tuh di pojok kanan atas. Nah, nanti kalau udah dibanjur kelihatannya bagus. Nggak tahu nih. Nah, nih kayak gini nih. This is it, kalau kata Farah Queen. Tah, iya tah, pasakan nu kieu. Nah, kalau kata orang Sunda mah. Nah, ini agak kurang ke bawah kayaknya. Coba kita tarik dulu ya, biar ada di tengah. Nah, kayak gini maksud saya, ada di tengah. Nah, mudah-mudahan orang rumah resep dengan masakan takjur ini, alias tahu banjur, karya Raden Uking. Semoga teman-teman mau mencoba juga resep yang sangat sederhana ini. Daripada tahu cuma digoreng biasa aja, mendingan kan dimacem-macem kayak begini. Kayaknya enak gitu. Nah, semoga resep kali ini bermanfaat dan membuat teman-teman punya ide kreatif lainnya untuk masak, walaupun dengan bahan yang seadanya aja di kulkas. Semoga masakan kali ini enak dan disukai oleh orang rumah. Buat teman-teman yang biasanya cuma rebahan doang sambil browsing-browsing video yang asik di YouTube, sebaiknya coba deh masak di dapur. Sekali-kali teman-teman bisa bikin video juga gitu, terus dimasukin ke YouTube, di-upload kok Oplet masih dul sama Mandra. Di-upload. Nah, nanti kalau udah di-upload, bisa ada ditonton sama kita-kita. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sampai di sini ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.